Pak Prayogo Pangestu luar biasa. Di video kali ini saya tidak akan membahas ya apa aja saham dari Pak Prayogo Pangestu. Saya lebih membahas ke 5 orang terkaya di Indonesia saat ini seperti siapa saja dan juga saham-sahamnya bagaimana prospeknya. Dan ada nama Pak Prayogo Pangestu tentunya yang menjadi orang terkaya di RI kali ini. Oke, jadi tonton video ini sampai selesai. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini di tanggal 8 Desember 2023. IHSG-nya kencang 0,43% dan saham-saham Pak Prayogo Pangestu luar biasa ya. Brand 3,9, lalu ada TPIA 12,2, BRPT 8,1, lalu cuan itu di 8,7. Jadi luar biasa ya Pak Prayogo Pangestu ini. Dan satu diantaranya kita dapat cuan di situ lewat TPIA. PIA ini kemarin 46,4 dan sekarang masih punya juga saya. Jadi congratulations, dan buat yang mau join silahkan, linknya ada di deskripsi. Sebelum 2024 silahkan join ya, karena 2024 kita akan ganti harga. Oke, saat ini ya kondisinya ya Bank BCA yang menjadi top market cap di IHSG selama bertahun-tahun akhirnya digeser oleh brand hari ini naik 300 atau naik 3,87%, jadi menyodok nomor 1. Terus selain itu ada TPIA yang naik 530 ya, atau naik 12%. Ini pun juga menggeser Telkom di posisi ke-7. Lalu ada Barito Pacific, BRPT, mereka juga naik 130, ini sudah berada di nomor 11. Apakah mereka akan naik ke nomor 10 menggeser BNI? Nah, ini kita juga lihat ya. Cuan ini pun juga sudah di nomor 15, udah di 120 triliun ya. Market cap-nya ya, 120 triliun. Ini udah menggeser Alfamart. Jadi ini penguasanya memang saham-saham yang dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu luar biasa. 15 besar top market cap di IHSG saham-sahamnya beliau. Nah, beliau ini memang nomor 1. Ini tajuk yang diambil oleh CNBC ya. Ini saham milik 5 orang terkaya di RI. Kamu pegang yang mana? Dan ini berita aslinya sudah lama, tanggal 4 Desember 2023. Jadi sebelum jauh BRPT, TPIA naik kencang. Bahkan di sini terlihat ya, BRPT sudah naik, di sini baru naik 32,68. Sedangkan kondisinya BRPT saat saya take video ini tanggal 8 break sesi, harganya sudah naik 126%. Jadi sebelum ini rilis ya udah naik 100%. Lalu ada cuan dan kawan-kawan. Nah, ini akan saya ulas ya video di prospek beberapa semua perusahaan 5 orang terkait di Indonesia. Barito Pacific kalau kita lihat ya, labanya 2023 akan sangat cemerlang dibandingkan tahun lalu. Terus kalau kita lihat secara chart BRPT ya, kita lihat secara chart BRPT ini sudah naik kencang, 3 hari berturut-turut naik. Hari ini 8%, kemarin 22%, 2 hari yang lalu 24%. Kalau kita lihat di time frame yang lebih pendek 15 menit. Nah, ini di sini ada base. Ada base-nya, support terdekatnya ya di sini 1700 ya di time frame 15 menit. Itu kalau mau masuk ya di situ di bawah 1700 silakan cut loss. Cuman ini nanti video kan saya rilis di malam hari ya. Dan ini saya take di break sesi 1. Nah, kalau time frame 1 jam terlihat di sini masih belum bikin base perusahaannya. Baru kemarin ya, ini tadi pagi langsung breakout dari setway ini. Aslinya kemarin ini setway, terus di breakout setway di sini, terus di breakout BRPT. Jadi kita tinggal tunggu. Kalau dikasih turun bisa opportunity buat ambil ya. Oke, lalu selanjutnya saham yang dimiliki oleh beliau Pak Prayogo Pangestu adalah cuan gitu. Cuan kalau kita cek sahamnya
labanya 2023 sorry. Ini kalau dibandingkan tahun lalu ya, ini berat untuk melampaui tahun lalu ya. Berat kalau secara laba ya, tetapi memang secara chart ini gila ya lah sahamnya ya. Naik terus ya, bahkan sekarang pun juga naik. Hari ini pun baru naik setelah sideways di sini. Bikin base dia lalu breakout lagi terus diakumulasi sejak 21 November kalau kita cek sejak 21 November. Oke, distribusi oleh YU tapi BK-nya makan terus dan lain-lain. Oke, itu sih. Alhamdulillah. Oke, jadi itu cuan sama dengan BRPT kalau dikasih base seperti ini bikin base nih time frame 1 jam boleh kalau buat masuk di supportnya. Tapi ini untuk trading jangka pendek atau di 1900 lah boleh itu cuan. Lalu selanjutnya adalah TPIA. Wah, ini salah satu perusahaan yang kita rekom di member. Bahkan kita rekom di member itu harganya masih di rate saya bahkan di 2972 gitu. Sekarang 4880. Kalau kita lihat case statistik labanya dibandingkan tahun lalu ini sedikit lebih oke. Tapi masih belum ke positif. At least ini lebih oke lah dibandingkan tahun lalu gitu TPIA. TPIA kita cek chartnya juga kita cek. Hari ini turun memang merah. Ini time frame 1 jam. Ada merah sedikit dan time frame 15 menit. Nah, ini bikin base ya sudah ya di bawah 4800 silahkan di cut loss. Ini tapi untuk trading jangka pendek. TPIA sudah, lalu selanjutnya yang terakhir adalah belum ya. Getsco dan Brand. Oke, GZCO aslinya nama Pak Prayogo Pangestu itu sudah tidak ada ya di 5% kepemilikan, di atas 5% sudah tidak ada beliau. Tetapi kita pun juga tidak tahu kalau memang hasilnya malah dipecah nama beliau lewat PT apa, mungkin di bawah 5% bisa saja. Asumsi itu juga bisa terjadi gitu. Nah, Getsco sendiri labanya kalau kita cek potensinya tahun lalu 76, kalau tahun ini berada di berapa nih? 46 kurangi 38 itu kan 8 10. Berat sih untuk melampaui tahun lalu. Oke. Tapi memang GZCO ini di kuartal 1 dan kuartal 2 tiap tahunnya ini seringnya minus ya. Itu tantangannya mereka. Nah, sedangkan Getsco ini udah tembus dari resist 125 hari ini terus makin naik lagi dekat di resist nih 161. Nah, ini supportnya di sini, support terdekatnya. Support terdekat GZCO ya di sini kalau kita lihat ya. Oke, 136 itu bisa jadi support. Lalu support lagi di sini di 144. Tuh, GZCO ya. Lalu selanjutnya saham yang dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu adalah tidak lain tidak bukan market cap terbesar saat ini, Brand. Barito Renewable Energy. Ini saham yang baru IPO juga. Kalau kita lihat case statistik 8050 luar biasa. Secara profil mereka baru IPO hari ini tahun ini ya, 9 Oktober 2023. Berarti bulan ke-10 ya, bulan 10 ini bulan 12. Butuh cuman 2 bulan doang mereka. IPO 780 dan sekarang 8050 luar biasa Brand. Ini pun juga sama naik kencang terus ya, kita pakai time frame pendek 30 menit kita cek. Oke, ini ada base sedikit, kita turunkan lagi time frame 15 menit. Oke, ini sudah mulai ada doji, jadi di bawah 8000 bisa di cut loss Brand. Oke, tuh ya. Dan kondisinya Pak Prayogo Pangestu ini berdasarkan CNBC ini kekayaan beliau itu di setara 736,85 triliun atau 47,6 miliar dolar Amerika ya. Dengan kondisi Barito Pacific masih segini. Ya, masih di harga 1000, cuan itu di 9000, CTPIA masih 2900, GZCO masih di 84 dan Brand masih di 6800. Oke. Daftar kedua orang terkaya di RI adalah Lau Tok Wong. Ini berdasarkan data Forbes real time billionaires, kekayaan beliau mencapai 422,6 triliun
422. Kalau tadi Pak Prayogo 700, ini udah wow. Pak Prayogo ini 2 kali lipatnya dari nomor 2 ya. Oke, kekayaan Lau Tek Wong didorong oleh kenaikan beberapa saham yang dimiliki, di mana terdapat salah satu saham yang masuk top 4 saham RI market cap terbesar, yaitu PT Bian. Oke, Bian Resource, Bian, Fox, dan MYOH. Kita cek ya. Bian memang luar biasa labanya di 2022, perusahaan batu bara ya. Dan kondisinya saat ini dia sideways. Saat ini masih sideways. Kalau berdasarkan laba, apakah mungkin Bian melampaui laba tahun lalu? Agak berat, karena tahun lalu ini laba dari harga coal tuh naik gila-gilaan ya. That's why di kuartal kedua sampai kuartal keempat 2022 itu gila-gilaan mereka. Dan masih berefek ke kuartal 1 2023-nya. Setelah itu drop. Jadi buat menaiki laba melampaui 2022 agak berat Bian. Kondisi chartnya seperti ini teknikalnya. Oke, lalu selanjutnya saham kedua adalah Fox, Oxel Electric. Ini saham usahanya kalau nggak salah kabel ya, Fox ini ya. Fox secara laba lebih better, lebih oke. Sudah beralih ke positif dan masuk ke turnaround. Kategorinya Fox ini bahkan di Stockbit harga wajarnya dihargai 1,6 triliun, sekarang 800 miliar. Jadi masih ada potensi 2 kali lipat kenaikannya. Kalau 2 kali lipat berarti 400 ya, lumayan juga nih. 100% naiknya. Fox, kalau secara chart Fox ini ya masih sideways, range kotak warna merah ini. Tapi di sini terlihat tidak ada akumulasi, volumenya seperti ini, dan Fox secara chart secara bid over Oke, tidak liquid ya, karena setelah 94 langsung 97 mereka. Oke, ini Fox seperti ini ya chartnya. Oke, selanjutnya itu ada MYOH. Ini hampir mirip kalau nggak salah dengan Fox, tidak liquid ya sahamnya, tapi ini dekat di demand area. MYOH, Samindo Resource, minyak gas dan batu bara. Labanya kalau kita lihat tahun ini juga kegerus ya. Tahun lalu di kuartal kedua luar biasa. Oke, kalau kita total tapi kuartal 1 dan kuartal 3-nya tahun ini menarik. Kalau kita total labanya tahun lalu itu di 219, tahun ini sampai kuartal ketiga itu di 179. Jadi butuh 40 miliar untuk kuartal keempat. Nah, ini potensinya besar untuk melampaui ini. Dan kalau kita cek secara corporate action, dividennya lancar. Jadi potensi April Mei tahun depan bagi dividen besar nih perusahaan. Dividen yieldnya kalau kita cek 2,93 sih, tidak besar-besar amat. Cuman ini menarik dan kondisinya di demand area gitu. Oke, cuman ini saya kurang tahu juga ini sahamnya bergerak di bidang apa. Oke, itu orang kedua terkait di RI, yaitu Bapak Lau Tek Wong. Yang ketiga, nah ini mungkin sering terdengar ya, yaitu 3 dan 4 ada Pak Robert Budi Hartono dan juga Michael Bambang Hartono. Jarum Group lah ya. Dua bersaudara Robert Budi dan Michael Bambang Hartono masuk top 3 dan 4 orang terkaya RI. Berdasarkan Forbes, kekayaannya mencapai 383 triliun ya, dan 366 triliun. Oke, ini saham-sahamnya ya. Jarum Group, BCA, Tower, Beli, Rans, dan SUPR. BBCA sudah saya pernah bahas bahwa labanya akan sangat cemerlang di tahun ini. Naiknya masih 2 digit, jadi potensi bagi dividennya gede pun nanti sangatlah besar. Ya, Bank BCA ini kita cek, dia jeleknya udah di bawah MA 200 gitu. Tapi kondisinya ini di demand areanya. Cuman kalau dikasih murah ya 8.584 ini sudah murah banget untuk Bank BCA. Menarik, dan saya salah satu perusahaan yang saya bisa dikatakan rekomkan buat diinvest ini, the one of the best lah ya perusahaan yang ada di Indonesia lah. Menurut saya untuk invest menarik ini. Bagus kok BCA. Lalu selanjutnya adalah TOWR. Nah, ini saingannya kemarin bagi dividen yaitu Tebik kalau nggak salah yang video kita bikin. Ntar kita cek dulu video yang kita bikin kemarin. Oke, ini channel
Nah ini ya, nih bisa ditonton. Biasanya nggak bagi dividen, kali ini bagi dividen interim. Itu, nah ini malah saya ngetiknya Tebik Tower, sorry. Ini dimiliki kan Tower. Nah ini Tower pun juga gagal bikin inverted head and shoulder. Sekarang cuma di main area. Nah, potensi buat masih ada potensi buat dia turun lagi sih kalau saya melihat Tower ini. Secara chart, secara laba adanya penurunan dibandingkan tahun lalu, cuman dia sudah stabil di atas 750M dan dia bagi dividen, ya sering bagi dividen, cuman ini dividennya jangan berharap besar ya. Kalau Jarum Group ya dividennya nggak gede lah. Nah, yang menarik di sini saya melihat di Stockbit adalah saat ini kondisinya market cap-nya 46 triliun. Tapi harga wajar menurut Stockbit itu di 89 triliun. Jadi masih ada potensi 2 kali lipat, luar biasa. 2 kali lipat berarti harga 2000 harga wajarnya. Kalau kita cek secara 5 tahun perusahaan udah naik 50% sih. Secara year to date udah turun 20%. Itu aja sih. Oke, lalu selanjutnya ada beli itu beli ya. Kita cek secara teknikal dia baru breakout beberapa hari yang lalu dari sideways panjangnya, sideways 450 sampai 476. Terus hari ini turun tapi stay di support 476. Kemungkinan ya akan sideways di sini ya, terlihat dari kalau dari bandar volume dia mulai diakumulasi terus tipis-tipis, kecil-kecil. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan di sini fitur di Stockbit. Kemungkinan dia akan sideways dulu di sini sih. Kalau kita lihat beli juga secara laba tahun ini dibandingkan tahun lalu better, lebih baik, tapi untuk mendapatkan net profit masih belum sih perusahaan ini. Oke, itu sih. Ya, kalau saya melihat prospeknya kemungkinan dibikin sideways dulu di sini beli. Lalu selanjutnya ada Trans Supra Boga Lestari Tbk. Wow, ini sudah breakout dari MA 200, menarik. Bahkan menarik lagi kalau dia bisa tembus resisten di 700. Menarik banget ini. RANC. RANC. Oke. Secara laba ini perusahaannya masih minus ya, bahkan tidak lebih baik dibandingkan tahun lalu ini. Masih minus sih. Secara bid and offer perusahaan nggak liquid juga, jarang perdagangkan. Oke, selanjutnya adalah SUPR, ini pun juga sama. SUPR Solusi Tunas. Nah, ini juga tidak liquid ya. Labanya akan cemerlang tahun ini, saya melihat lebih oke lah ya dibandingkan tahun lalu. Tapi secara chart ini pun juga sama dengan RANC, nggak liquid. Nah, ini bahkan seperti inilah ya. Oke, lalu selanjutnya orang terkaya nomor 5 yang terakhir adalah Sri Prakash Lohia. Selanjutnya datang dari Taipan, keturunan India yang resmi menjadi WNI sejak 85. Pendiri dan ketua Indorama Corporation. Nah, Indorama ini perusahaan garment lah ya. Garment, kalau kita cek Indorama secara chart ini juga aslinya perusahaannya nggak liquid sih, nggak begitu liquid. Nah, ini sudah di bawah MA 200 tapi potensinya dia ada di demand area sih kalau saya lihat ya. Sekilas. Nah, dia ada di demand area di kotak warna kuning ini, potensi untuk balik arah sangatlah besar untuk WNDR. Kalau secara chart kita cek tahun ini mungkin tahun yang luar biasa buat industri garment. Luar biasa tantangannya ya, maksudnya ya. Karena memang suku bunga dinaikkan terus-menerus membuat ya akan berefek yang punya hutang berbunga. Dan ini terlihat ya, INDR 2023 laba kuartal kedua dan kuartal ketiga mereka minus ya. Turun dalam dibandingkan tahun lalu. Ini sangatlah bahaya sekali sih. Gitu sih. Jadi make sense kalau perusahaannya turun, labanya aja turun ya. Tahun ini udah turun 44%. Jadi itu 5 orang terkaya di RI dan bukan potensinya sih sudah pasti ya, Pak
Prayogo Pangestu kepemilikannya atau kekayaannya ini akan bertambah sih, tidak hanya 700 triliun ya. Karena saham dari Barito, Cuan, PPIA, Getsco, dan Brand sudah naik melebihi yang ada di CNBC ini. Jadi itu buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut join ke member, selamat, congratulations yang ikutan ke TPIA. Dan bagi yang belum dan juga dapat cuan dari naiknya saham-saham dari Pak Prayogo, selamat, congratulations. Dan saya ingatkan lagi buat Bapak Ibu dan teman-teman, silahkan yang mau join, linknya ada di deskripsi. Sebelum 2024 kita naik harga. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini tentang 5 orang terkaya di Republik Indonesia. Semoga bermanfaat, dan jika lo ada sahamnya yang menarik dan bisa kasih cuan, ya congratulations lah ya. Jadi itu, dan see you on the next video. Bye bye.